Oke, semua mengikuti perintah saya. Kamera standby. Lighting standby. Audio standby. Operator standby. And 5, 4, 3, 2, 1. Halo semuanya, welcome back to Hear Us, bisa tahu sana sini. Kenalin, nama aku Valen, dan di talk show kali ini aku mau ngajakin kalian buat ngobrol satu topik yang lagi rame banget dan menarik banget buat kita bahas. Jadi, beberapa waktu yang lalu, sekolah kita baru aja membuka pendaftaran nih untuk mencari anggota OSIS yang baru. Dan juga baru saja melaksanakan LDKS serta mencari ketua dan wakil ketua OSIS untuk periode tahun 2022-2023. Dan talk show kali ini kita kedatangan 3 bintang tamu yang keren banget nih. Mereka di sini akan sharing pengalamannya selama ikut organisasi OSIS di sekolah dan kasih tips and trik ke kita supaya kita bisa excellent dalam bidang akademik tanpa mengesampingkan organisasi yang diikuti. Tapi sebelum itu, aku mau ajak kalian untuk kenalan sama mereka secara satu persatu. Silakan dimulai dari Kak Jo. Oke. Perkenalkan, nama saya Jonathan Stewart. Saya berasal dari kelas 11 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Syarifan Dardianto. Saya berasal dari 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Laurencia Santa dari kelas 11 IPS 3. Oke, halo Kak Jo. Boleh tahu nggak nih, kakak ini anggota OSIS di periode tahun berapa dan menjabat sebagai apa? Oke. Untuk saya sendiri, saya menjabat OSIS itu mulai dari kelas 10 kemarin, yaitu periode 2021-2022. Waktu dulu itu saya menjabat menjadi C8. C8 itu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Itu untuk yang kelas 10. Untuk yang sekarang saya menjabat sebagai dipercaya oleh seluruh warga sekolah menjadi ketua OSIS. Oke, kalau misalnya Kak Sharon sendiri, kakak di OSIS menjabat sebagai apa dan di periode berapa? Sekarang itu menjabat sebagai wakil ketua OSIS yang periode 2022-2023. Kalau tahun lalu saya juga mengikuti, itu tahun periode 2021-2022. Itu saya menjabat sebagai C3, yaitu tentang bela negara. Oke, kalau Lauren sendiri? Aku kebetulan menjabat C-nya sama seperti Sharon di tahun 2021-2022, yaitu sebagai C3, yaitu Divisi Bela Negara. Oke, jadi sekarang kita mau bahas nih Kak, mau kulik-kulik penasaran nih sama pengalaman kakak untuk ikut organisasi OSIS di sekolah. Pertama aku mau nanya soal, kan ada nih di luar sana anak-anak yang punya statement kalau OSIS itu adalah babu sekolah. Boleh kasih tahu nggak tanggapan kakak? Kakak kan udah berpengalaman nih ikut organisasi OSIS. Betul. Jadi bisa kasih tahu nggak tanggapan kakak tentang statement itu apa? Oke. Gimana? Masalah dimulai dari saya. Iya, boleh. Masalah statement tentang babu sekolah itu tergantung dari muridnya sendiri. Jadi misal ada anak yang memang tidak join OSIS. Mereka yang tidak join OSIS ini mungkin nggak ngerti di dalamnya. Kita tuh OSIS bukan hanya untuk bukan hanya untuk kerja, tapi tetap kita untuk istilahnya apa ya? Membangun relasi juga di tim. Itu gunanya untuk mencapai tujuan bersama. Gitu. Jadi kayak masalah statement bagus sekolah itu nggak 100% benar sih. Oke, kalau dari Kak Lauren sendiri gimana tanggapannya? Kalau menurutku sendiri ya itu sama seperti Jojo, statement itu 100% nggak benar. Dan kita itu kalau dibilang babu sekolah itu juga nggak benar, karena itu ucapan yang sangat kasar. Karena kita itu juga bukan sepenuhnya itu babu sekolah, tapi kita itu di OSIS itu dibentuk untuk sebagai pelayan, untuk melayani teman-teman kita. Dan kita itu juga dibentuk buat berkontribusi, lebih tepatnya di dalam suatu acara sekolah untuk menyukseskan acara tersebut. Oke, kalau Kak Sharon sendiri gimana nih? Menurut saya sih kayak yang katanya Kak Jojo sama Kak Loren itu ya bener sih. Itu juga secara pribadi masing-masing juga. Kayak kalau misalnya menurut kamu tuh bagus sekolah, ya gimana lagi, kalian berarti pasti di dalam mindsetmu itu sudah salah. Kayak kalau misalnya kita sebagai OSIS tidak menganggap kita itu babu, kita bisa secara positif kayak kita
bekerja itu emang bukan bagus sekolah tapi emang melayani gitu, itu nanti bisa mindsetnya itu emang dari mindset mereka pribadi masing-masing. Oke. Terus kalau misalnya tadi Kak Jo, Kak Sharon, Kak Lauren juga bilang OSIS tuh nggak sepenuhnya statement sebagai babu sekolah. Nah, aku boleh tahu nggak nih tugas-tugas OSIS selain ngurusin event atau kegiatan di sekolah kayak kemarin ada unsur cup, ada unsur house. Selain itu apa aja yang jadi tugas OSIS? Mungkin dari Kak Jo. Oke, masalah tugas OSIS ya tadi. Tugas OSIS itu aslinya nggak hanya melakukan hal yang apa ya istilahnya monoton. Jadi kita tetap mengerjakan banyak hal. Itu yaitu termasuk tadi ya, itu acara yang besarnya unsur cup, pensi, acara yayasan sekolah, itu termasuk sebuah event yang besar yang kita buat. Dan untuk event-event yang lainnya itu emang gunanya itu untuk apa ya, ikut meramaikan aja, meramaikan dan membuat warga sekolah itu kita bisa apa istilahnya, bersatu gitu. Kita ingin rangkul semua lah istilahnya di event itu. Oke, jadi berarti tugas OSIS itu nggak cuman untuk bikin event aja, tapi juga mencari ide supaya warga sekolah itu bisa punya kegiatan yang aktif gitu ya. Betul, sekolahnya jadi hidup. Sekolahnya Iya, jadi hidup. betul. Oke, aku mau nanya juga alasan kenapa kakak memilih berorganisasi di sekolah. Karena kan kalau misalnya kita tahu sekolah kita udah punya jadwal yang cukup padat ya, dari pagi sampai sore dan pasti udah capek banget gitu. Tapi kenapa Kak Lauren, Kak Sharon, dan Kak Jo tuh memutuskan untuk oke, aku mau ikut organisasi OSIS di sekolah? Mungkin dari Kak Lauren dulu. Kalau dari alasan pribadiku sendiri buat join OSIS itu yang pertama karena aku tuh orangnya itu pengen banget buat berkontribusi secara aktif di suatu acara sekolah. Aku pengen banget bisa nuangin ide yang aku punya itu ke kegiatan sekolah tersebut. Sehingga apa yang aku pikirkan itu nggak sebatas aku pikirkan, tapi aku bisa implementasiin tersebut di acara tersebut. Lalu yang kedua juga, aku join OSIS itu karena aku pengen belajar hal baru yang nggak aku dapetin selama di kelas. Karena kalau di kelas itu paling kita cuma sebatas pelajaran doang, kita itu nggak dapet skill sepenuhnya yang kita butuhin nanti di dunia kerja atau di dunia nanti. Nah, di OSIS itu kita juga dapat skill-skill yang kita nggak dapetin selama di kelas. Maka itu aku mutusin buat join OSIS. Oke, kalau alasannya Kak Sharon sendiri memilih OSIS sebagai organisasi yang diikuti apa? Kalau saya dulu pribadi pas kelas 10 itu untuk mencari relasi, karena hitungannya kan masih anak baru, belum kenal siapa-siapa, jadi mau nyari kayak teman baru, relasi baru gitu. Terus kalau misalnya untuk lanjut kayak tahun ini aku lanjut itu karena kayak mau merasakan kekeluargaan itu lagi. Kan pas kelas 10 periode 2021-2022 itu organisasi OSIS ini beneran kayak keluarga banget. Jadi saya mau merasakan itu lagi dan pastinya juga mencari pengalaman baru yang biasanya nggak didapatkan di kelas juga. Oke, jadi menurut Kak Sharon sekarang OSIS bukan hanya sekedar organisasi tapi udah jadi keluarga kedua gitu ya setelah di rumah. Kak Sharon ngerasa nyaman gitu ada di OSIS. Kalau dari Kak Jo sendiri gimana? Oke, masalah gabung organisasi di kala ini ya, padatnya pelajaran. Itu memang pastinya udah kita istilahnya. Udah kita pikirkan dan kita berani ngambil resiko tersebut untuk join ke OSIS. Tentu OSIS ini benar-benar makan waktu, pikiran, tenaga itu benar. Karena kita juga harus pintar dalam time management kita sendiri. Maka dari itu memang kalau kita udah join OSIS kita harus berani ngambil keputusan itu dan Berani untuk coba hal baru. Iya, berani mencoba hal baru, mencari pengalaman baru, relasi dan sebagainya. Skill juga tuh, skill secara nggak langsung pasti kebentuk dalam OSIS seperti itu. Terus tadi Kak Jo sempat mention nih kalau misalnya OSIS itu kan punya banyak kegiatan. Betul. Udah sering gitu tiba-tiba harus dipanggil padahal lagi ada mata pelajaran favorit gitu kan ya. Betul. Tiba-tiba ada panggilan untuk OSIS gitu. Nah, kira-kira gimana sih caranya Kak Jo, Kak Sharon dan Kak Lauren itu tetap imbang antara ngurusin organisasi OSIS dan juga pelajaran di sekolah? Karena kan kalau misalnya aku pribadi nih ikut ekstrakurikuler multimedia aja, aku juga belajar nih untuk bisa tetap excellent ngurusin akademiku di sekolah di mata pelajaran itu. Nah, kalau misalnya kakak kan lebih sibuk lagi, organisasi tadi memakan waktu, pikiran, tenaga. Nah, gimana nih caranya kakak mengatur itu semua? Mungkin
Mungkin dari Kak Sharon dulu. Kalau untuk saya itu saya lebih ke harus fokus ke semuanya kan. Jadi untuk prinsipku itu aku harus mengerjakan, pokoknya kalau bisa sekarang kerjakan sekarang dan diundur. Kayak contohnya untuk tugas, kita kan pasti kalau nggak masuk pelajaran pasti dapat tugas. Jadi supaya nggak numpuk sama kayak kerjaan OSIS dan lain-lainnya, kayak kegiatan-kegiatan lain, mending tak kerjain sekarang supaya nggak numpuk pada nantinya. Jadi intinya prinsipnya itu dikerjakan sekarang kalau bisa sekarang. Oke, jadi Kak Sharon menerapkan prinsip memprioritaskan semuanya gitu. Oke, kalau dari Kak Lauren sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, kalau OSIS itu kan pasti banyak di-spend, apalagi kalau ada event-event gitu. Nah itu aku selalu menerapkan schedule. Jadi aku selalu membuat suatu jadwal gitu, kira-kira yang list gimana sih cara tugasnya yang bisa dikerjain duluan dan yang penting itu yang mana. Jadi aku menerapkan prinsip skala prioritasku itu yang mana dulu dan itu yang harus aku kerjain. Dan yang benar kata Kak Sharon, buat jangan nunda-nunda pekerjaan. Itu kunci utamanya. Jadi di OSIS kita juga diterapin disiplin. Dan itu juga yang kita terapin selama kita itu berproses selama di organisasi maupun sebagai murid biasa di sekolah atau di kelas itu. Dan kita itu juga menerapkan prinsip buat gimana sih kita itu bisa balance antara itu. Jadi selama kita di kelas, kita itu usahain fokus secara penuh. Dan kita itu juga jangan buat alasan-alasan gitu kayak nunda-nunda. Terus kan di OSIS itu kan pasti kan kita nggak sepenuhnya sibuk, pasti ada waktu luang kayak waktu istirahat sebentar. Nah itu dimanfaatin dengan baik. Jadi itu time management-nya itu emang benar-benar kita asah. Oke, kalau dari Kak Zul sendiri gimana? Sama kayak Kak Lauren, Kak Sharon memprioritaskan atau time management atau ada cara yang lain? Yang mereka berdua katakan itu aslinya benar semua. Tapi kan balik lagi ke time management itu memang perlu di OSIS. Jadi kayak kita harus benar-benar bisa milih yang prioritas yang mana, juga nanti bisa dibagi waktu lagi dengan yang ini, yang itu kayak gitu. Oke, jadi time management itu penting gitu ya. Bang. Nah, kalau misalnya di OSIS sendiri, tadi kan kakak sempat mention kalau di OSIS itu kita diajarin untuk disiplin, untuk time management yang lebih baik lagi, untuk bisa memprioritaskan. Boleh tahu nggak sih gimana caranya OSIS mengajari atau memberikan pelajaran itu dengan kegiatan atau apa gitu? Mungkin kalau misalnya time management ada jadwal-jadwal pertemuannya atau gimana gitu, jadi nggak berantakan. Ini dari aku. Iya, silakan. Kalau di OSIS itu kita diajarin disiplin itu mulai dari kita itu event. Jadi pertama kali event kita itu selalu dituntut buat selalu disiplin sama waktu dan menghargai waktu. Karena juga kita itu punya rundown-nya tersendiri. Jadi kita itu kalau di OSIS tuh ya misal ada event dan kita itu dituntut buat kumpul jam sekian. Itu harus kumpul jam segitu, kalau enggak bakal ada punishment-nya. Dan itu yang bikin kita itu sadar kalau kita itu gak boleh membuang-buang waktu gitu aja. Karena dengan kita itu membuang-buang waktu, berarti kita itu akan memundurkan waktu tersebut dan itu bikin pekerjaan itu bakal keteteran dan gak karuan. Sehingga di OSIS itu selalu diterapin buat yang pertama itu disiplin dan yang kedua itu soal tanggung jawab kita. Jadi kalau kita itu bisa disiplin, otomatis kita itu tanggung jawab sama diri sendiri, kerjaannya kita sama di OSIS atau job desk kita. Oke, jadi banyak kegiatan itu juga bisa membantu kakak semua untuk ngatur time management. Kalau dari Kak Jo sendiri gimana? Tentu benar yang dikatakan Kak Lauren tadi, di dalam event kita pasti mempelajari tentang kayak disiplin sama time management tadi itu. Sebenarnya di OSIS ini apa ya, banyak skill yang secara nggak langsung kita bisa asah di sana. Seperti yang awalnya kita jelek dalam mengatur waktu, jadi kita bisa lebih ngerti waktu, cekatan kayak gitu-gitu. Oke, kalau Kak Sharon juga gimana? Kalau menurut saya ya benar katanya yang mereka berdua, kita dari OSIS itu dapat mempelajari banyak hal meskipun mungkin kalian nggak sadar. Kayak dulu aku pas kelas 10 menjalani pekerjaan OSIS itu mungkin nggak sadar kalau ternyata selama ini aku tuh belajar sesuatu. Pas kelas 11 ini baru sadar kayak, oh ternyata aku dulu sebenarnya nggak kayak gini loh. Sekarang malah bisa kayak lebih disiplin, time management bagus banget. Terus bisa mengatur waktu, ngatur jadwal, bisa membuat banyak hal gitu. Betul. Oke, kalau misalnya tadi kakak bahas tentang gimana caranya tetap belajar
di akademik dan juga di OSIS itu tetap seimbang. Nah sekarang aku mau nanya nih, kalau misalnya satu organisasi itu pasti kan bekerja dengan tim. Tadi Kak Jo sempat mention, bekerja dengan tim, bekerja dengan banyak orang, dengan pikiran yang berbeda-beda. Ada nggak sih permasalahan yang ditemuin sewaktu kerja tim itu berlanjut gitu? Pasti kan ada nih, bisa Ada. diceritain nggak? Ada nggak permasalahan-permasalahan sulit komunikasi atau apa? Kak Sher? Kalau dulu saya pribadi pernah pas mungkin kalau disebut pentas seni yang sekolah pas itu, saya mengalami satu permasalahan bersama salah satu individual. Tapi dengan hal tersebut saya akhirnya menyelesaikan baik-baik saja. Jadi emang bisa di-chat, bisa ngobrol empat mata ataupun gimana pun, pokoknya harus diselesaikan secepat mungkin, karena setiap kali ada permasalahan pasti akan mengefek ke seluruh organisasi OSIS. Karena setiap ada permasalahan pasti kayak contohnya mau kerja, ini aku suka sama orang ini, tapi aku masalah sama orang ini, pasti bakal ngefek gitu. Jadi pasti nggak bisa bekerja dengan baik, pasti pikiran gitu. Jadi overthinking gitu ya, nanti aduh kerjasamanya kok sama yang ini gitu, kok nggak ada tim lain gitu. Terus kalau dari Kak Jo gimana? Masalah problem apa istilahnya? Problem di tim, di OSIS. Iya, di tim mungkin dengan orang lain atau dengan seseorang ya. Saya sih nggak pernah dapat masalah yang tentang antara satu sama satu yang lainnya, nggak pernah. Cuman mungkin dalam satu satu kayak gitu. Nah itu pasti ada miskom, pasti itu. Masalah miskom itu paling sering. Setiap event pasti ada yang miskom. Yang membuat miskom itu sendiri ya kurangnya istilahnya koordinasi. Masalah dari kemarin itu selalu kurang koordinasi kayak gitu-gitu terus. Jadi kayak kita mau mencoba pada tahun ini kita harus tetap ngembangin cara koordinasinya itu sendiri. Gitu. Oke. Kalau Kak Laura gimana? Ada cerita menarik gak? Masalah itu pasti kita itu temuin, nggak bisa kita hindari itu, dan itu aku juga pernah alami selama di OSIS itu pasti pernah. Tapi yang satu kuncinya itu kita itu ya komunikasi kuncinya itu. Dan kita juga di OSIS itu setiap habis event itu selalu ada namanya evaluasi, yang dimana itu buat menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita yang mungkin secara nggak langsung atau langsung kita lakuin selama event itu. Nah kuncinya itu yang pertama itu juga kita harus saling maafin satu sama lain, sehingga pas kita kerja di lapangan itu nggak berpengaruh sama kerjaan kita. Karena pasti kalau kita itu ada rasa nggak suka sama orang, itu pasti akan berpengaruh sama kerjaannya kita. Yang kita itu bakal nggak fokus, kerjaannya juga keteteran dan nggak maksimal hasilnya. Jadi ya kuncinya itu harus memaafkan satu sama lain. Oke, jadi dari semua permasalahan-permasalahan itu intinya adalah dari komunikasinya harus diperbaiki. Kalau misalnya organisasi sempat terjadi miskom, itu juga akan berimbas ke event yang ditanganin nggak sih Iya, Kak? betul. Pasti bakalan jadi kacau, jadi crowded juga, jadi semuanya keteteran. Oke, aku juga mau nanya nih, kalau misalnya Kak Jo sama Kak Sharon tadi sempat menyebutkan bahwa melanjutkan di periode 2022-2023, bahkan mencalonkan diri dan dipercaya oleh warga sekolah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS untuk periode tahun ini. Kenapa sih Kak alasannya memutuskan untuk bertahan? Oke, mau lanjut nih, kayaknya seru gitu, dan sampai mencalonkan. Dari Kak Jo sendiri gimana? Tentu saya mau nyari pengalaman lebih. Yang pertama, karena sesuai yang saya planning kan, emang dari kelas 10 saya pengen lanjut sampai kelas 11, saya pengen ngulik ngulik bakat saya di sini. Saya pengen ngembangin skill-skill juga aslinya untuk masalah public speaking, problem solving dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak dari tahun kemarin itu emang OSIS menurut saya seru banget. Jadi semua harus nyoba. Tuh guys. Kalau dari Kak Sharon gimana? Ya sama mirip kayak Kak Jojo. Jadi dari OSIS ini kan kalau misalnya tahun lalu saya pastinya dapat banyak pengalaman, dan karena itu saya ingin melanjutkan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman lagi, kayak skill-skill juga dapatnya lebih banyak lagi, dan saya juga mau istilahnya membantu sekolah ini bisa jadi lebih baik gitu. Oke, tadi juga Kak Sharon sebutin kalau OSIS udah jadi rumah kedua juga. Pasti udah nyaman gitu ya Kak untuk Iya. ada di organisasi ini. Terus
aku mau nanya juga gimana sih sensasinya terpilih waktu debat-debat itu rasanya kayak panas gitu ya, waduh panas banget. Betul. Terus waktu semuanya disuruh untuk melakukan pemilihan, penghitungan suara sampai akhirnya terpilih, itu gimana rasanya Kak Sher sebagai wakil ketua OSIS nih sekarang ini? Untuk pas debatnya kebetulan nggak terlalu dredeg yang aku kira gitu. Jadi pertama itu semuanya kan di depan sini, mereka beneran duduk gitu, habis itu di depan ngeliatin aku dan Jojo dan paslon-paslon lainnya, itu beneran dredeg pol. Tapi lama-lama hilang, akhirnya semua kekhawatiran gitu hilang juga. Jadi kayak konsepnya itu jadi kayak aku cuma ngomong sama mereka doang, jadi nggak dredeg gitu. Kalau untuk pas pengumuman yang penghitungan itu beneran gak expect sih, soalnya pas waktu itu kita itu udah kayak saingan gitu sama paslon lain-lainnya, paslon 3. Jadi aku sama Jojo sudah kira kayak mungkin kayaknya gak apa-apa deh. Bahkan kita ngomong kalau memang kita nggak kepilih ya sudah, itu ketika kita ke kekurangan poin 15-an ya mungkin ya. Kayak lebih dari 15. Kayaknya lebih. Iya. Tuh, bahkan lebih. Kita udah kayak pasrah kayak ya udah nggak apa-apa. Oke, berarti waktu itu sempat tertinggal ya poinnya, karena waktu Lumayan. itu aku nggak terpilih untuk jadi saksi sih, cuman iya. penasaran nih, sempat tertinggal 15 poin lebih dari paslon 3. Betul. Tapi terus tiba-tiba meroket nih, Iya, jadi meroket. sekitar 200. Makanya kita jawab suara. tadi nggak expect kayak gitu. Betul. Padahal yang tadinya udah hopeless, tiba-tiba Iya, tiba-tiba kan kita juga duduknya di samping nih. Ya, agak nggak kelihatan. Nggak kelihatan kita, jadi kita kan gini-gini. Saking nggak kelihatannya dan pengen lihat kok tiba-tiba kita ngawali gitu. Oke, kalau dari Kak Ju sendiri gimana rasanya? Debat sampai ke penghitungan, sampai ke terpilih, sampai ke kemarin waktu upacara Hari Pahlawan itu diberikan selempang gitu, dinobatkan, gimana rasanya? Tentunya di awal dulu nih waktu debat. Iya, dari debat. Jujur saya sebelum debat itu sempat batuk-batuk sampai muntah itu. Saya sampai kayak gitu, saking parahnya saya nervous. Kalau sudah nervous saya pasti batuk-batuk. Udah di sana, oke muntah. Ini maaf ya jorok. Habis itu saya balik ke aula buat minum. Cara saya itu gimana ya? Mencoba biar orang lain nggak tegang juga. Jadi kayak, kamu jangan tegang. Tapi saya yang tegang. Kamu jangan tegang. Tapi saya sendiri yang, alah lemes aku di sana udah kayak. Ya sudah, habis itu kita debat kan. Setelah debat, bener yang katain Sharon. Di awal kita diliatinnya masalahnya nggak diliatin gini, tapi ada yang sampai gini. Jadi saya sampai ngapain gitu. Itu ada sempat nervous juga. Cuma bener kata Sharon tadi, pelan udah hilang rasanya. Terus waktu itu tadi pemilihan itu nggak expect banget, bener-bener ketinggalan poin jauh itu awalnya, kira-kira ya ada 15-an lebih gitu. Terus gimana rasanya mengemban tugas yang baru nih? Kalau tahun lalu cuma jadi anggota aja, sekarang udah jadi ketua, jadi wakil ketua OSIS. Apalagi kemarin cukup drama ya ngelihat waktu diselempangkan diganti dari Kak Ellen, terus diberikan ke Kak Jo. Sepertinya mukanya pressure apa kepanasan tuh Kak waktu upacara tuh Kak? Emang panas sih. Panas ya, dua-duanya nih jadinya. Bangga juga tentunya. Bangga. Gitu. Kan dari Kak Ellen nih udah ada banyak harapan ke ketua dan wakil ketua OSIS yang baru. Gimana sih caranya Kakak untuk mengimbangi dari, kan mungkin sempat ada bayang-bayang nih, wah Jo ini harus lebih bagus nih daripada jabatannya periode yang kemarin. Jelas. Nah, kan pasti ada tuh yang ngomong-ngomong kayak gitu. Gimana tanggapannya Kak Jo sendiri? Betul, itu malah jadi acuan bagi saya. Karena betul yang dikatakan kayak harus lebih bagus. Ya itu jadi acuan saya. Ya udah, ayo kita warga sekolah juga harus membantu gitu. Betul. Terus dengan anggota-anggota OSIS yang banyak ini gimana Kak? Sebagai ketua udah ada planning A, B, C, D atau ada semua. Yang jelas tahun ini planningnya lebih mateng, lebih seru dan lebih
komunikasi. Lebih Oke. Kalau misalnya Kak Sharon sama Kak Jo melanjutkan nih di periode 2022-2023. Nih waktu perkenalan tadi Kak Lauren menyebutkan sebagai anggota OSIS di tahun 2021-2022. Alasannya kenapa Kak nggak lanjut seperti mereka berdua ini? Maaf ya Kak, tidak lanjut. Padahal sudah janji mau lanjut. Iya maaf ya Kak. Waduh. Kecewa. Itu karena ada banyak alasan dan itu juga bikin aku bingung juga pas pendaftaran itu kira-kira mau lanjut atau enggak. Nah alasannya itu yang pertama itu karena aku itu mau keluar dari zona nyamanku, karena aku udah join OSIS itu selama 3 periode dari aku SMP dan sampai kelas 10. Jadi aku tuh mau keluar dari zona nyaman dan explore hal-hal yang baru. Jadi aku itu bukan keluar OSIS tuh karena aku kesel, capek atau apa, tapi karena aku tuh pengen keluar dari zona yang baru dan aku pengen ngebuktiin dari hasil yang aku dapetin dari OSIS itu, dari skill-skill yang aku dapetin selama dari OSIS itu bisa aku pakai kemudian di lingkup yang baru. Nah, aku akhirnya juga yang kedua, alasan yang kedua itu karena aku diharapkan oleh pilihan. Jadi aku juga tergabung di Palang Merah Remaja SMA Katolik Untung Suropati dan perwakilan Ketua Wira Sidoarjo. Jadinya aku harus memilih antara aku mau OSIS atau PMR, dan kemudian dengan keputusan yang bulat akhirnya aku merelakan OSIS dan aku join di PMR Sidoarjo. Wow, keren banget sih. Jadi dalam PMR. Nah, kakak tadi sebutin kalau misalnya kakak dihadapkan oleh pilihan. Banyak nih anak-anak remaja dengan emosi labilnya bingung kalau misalnya dihadapin kedua pilihan. Dua-duanya aku sama-sama mau, aku mau pilih yang mana gitu. Nah, caranya Kak Lauren memutuskan waktu itu gimana? Caranya itu awalnya itu aku pasti bingung. Dan juga dihadapkan oleh bingung-bingungnya juga, karena aku juga posisinya waktu itu masih labil antara aku mau milih OSIS atau aku mau join jadi PMR. Dan akhirnya aku buat evaluasi diriku sendiri. Jadi aku belajar, oh aku mungkin udah cukup sampai di sini, aku jadi OSIS selama 3 periode. Dan akhirnya aku buat mutusin buat explore hal yang baru dan aku mau berkembang di tempat yang baru. Jadi aku memutuskan buat oke, mungkin aku saat ini fokus jadi PMR dan juga tim multimedia sekolah. Wow, keren banget nih. Pasti banyak hal yang pengen kakak pelajarin lagi. Bener. Gitu ya. Terus kalau misalnya tadi Kak Lauren mau coba-coba hal baru, tapi nggak selamanya di organisasi OSIS, lain halnya dengan Kak Jo sama Kak Sharon yang tadi mau coba hal baru dengan mencalonkan diri. Puji Tuhannya terpilih. Puji Tuhannya terpilih. Supaya lebih apa Kak? Sekolah ini supaya lebih Maju. Oke. Nah, selanjutnya aku mau nanyain best experience kakak selama jadi anggota OSIS. Apalagi Kak Lauren udah menjadi anggota OSIS ya 3 periode ya Kak tadi disebutkan. Ada nggak sih best experience kakak entah itu di periode yang lama atau periode yang baru-baru ini 2021? Best experience-nya itu pasti itu selama kita event, karena kita itu berkontribusi secara langsung buat menyukseskan acara-acara tersebut. Terutama aku juga udah di 3 periode, itu aku banyak pelajari hal-hal yang baru dan aku mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang buat upgrade diriku sendiri dan menaikkan value-ku diri. Dan di OSIS juga best experience-nya itu salah satunya itu event kemarin pas Kevi pensi itu aku dipercayakan buat jadi ketua dana. Itu menurutku best experience-nya selama aku jadi OSIS. Karena apa? Karena aku yang pertama itu aku nggak cuma ngurusin di lingkup sekolah aja, tapi aku juga ke pihak luar. Dan yang kedua itu juga aku bisa belajar gimana sih caranya buat jalin public relation yang baik, sehingga aku bisa mendapatkan target-target buat menyukseskan acara tersebut dalam bidang dana. Dan juga itu aku juga dihadapkan dengan partner-partner yang enak, salah satunya Kak Jojo. Kita yang kerja keras buat nyari dana, kita keliling-keliling sampai Surabaya, dan itu menurutku adalah pengalaman yang sangat berarti. Wow. Kalau dari Kak Jo gimana best experience-nya? Best experience, gimana ya saya ngomongnya?
semua itu menurut saya ya emang sebagaimana harusnya kayak begitu. Jadi pasti ada down-nya, ada serunya juga. Jadi menurut saya imbang sih. Imbang antara suka dan dukanya ya sama Iya. ikut organisasi OSIS. Tuh. Kalau misalnya Kak Sharon best experience-nya pas apa nih? Kalau menurut saya pas periode 2021-2022 itu agak apa ya, kayak cringy gitu, tapi menurutku semuanya best experience-ku. Soalnya pada waktu itu meskipun kita cuma mempersiapkan event atau eventnya atau gimana pun itu pasti seru. Soalnya dikelilingi oleh orang-orang yang emang kekeluargaannya itu ada lah. Jadi ya semuanya itu best experience meskipun cuma mempersiapkan atau membuat gitu. Oke, yang dibilang Kak Sharon tadi itu benar banget. Karena waktu kemarin kita MPLS nih, testimoni anak kelas 10 nih. Waktu MPLS kemarin itu kita benar-benar ngerasa ada di area yang aman gitu loh. Karena kakak-kakak anggota OSIS-nya tuh benar-benar solid, benar-benar punya rasa kekeluargaan, punya rasa menjaga. Apalagi buat adik-adik barunya, baru ketemu tapi udah banyak yang akrab ya sama kakak. Udah banyak yang sokat nih Kak. Follow Instagram nambah gitu ya. Followers Instagram nambah. Terus habis itu apa lagi? Ada yang nge-DM Kak follow back. Ada yang curhat juga. Oh, ada yang curhat juga. Wow, Segitunya. udah saking ngerasa deketnya gitu ya. Family Iya, banget. friendly. Family friendly banget. Oke, kalau misalnya benefit yang didapat selama ikut organisasi apa aja nih Kak Sharon? Benefitnya itu yang pastinya seperti yang tadi Gantini bilang, itu kayak skill, pengalaman, dan juga intinya semuanya yang dapat kita pelajari meskipun bukan dalam kelas. Kayak yang tadi aku bilang, mungkin nggak kira konselnya itu bermanfaat bagi kita, tetapi pas setelahnya berproses, setelahnya berkembang, kita baru sadar konselnya, oh ternyata ini kemajuan loh, bukan kayak tahun lalu gitu aku gini, sekarang aku gini gitu. Jadi ada perubahan nih antara yang dulu sama yang sekarang itu kerasa banget. Iya. Kalau misalnya Kak Jo sendiri gimana? Banyak dong. Banyak banget. Ada skill, time management kalian sendiri. Terus masalah popularity di sekolah itu menurut saya bukan hal yang gimana ya istilahnya, bukan jadi impact yang besar. Maksudku kayak ya udah di OSIS kalian fokus kerjain sesuai job desk. Nanti juga kalau kalian kerjanya benar, itu bakal ada yang senang sendiri lah dengan kalian kayak gitu. Pasti banyak orang yang oh ini kerjanya kayak gini bagus nih, bakal banyak yang melihat juga gitu. Oke, kalau Kak Lauren gimana? Kalau aku Benefitnya? setuju sih dengan pertanyaannya Kak Sharon, Kak Jojo. Yang pertama itu kita pasti dapetin skill. Yang dimana skill itu yang kita jarang dapetin nih di kelas. Dan di OSIS itu kita dapetin semua itu. Dan itu juga sebagai bekal kita buat nanti di jenjang yang lebih tinggi di kuliah, apalagi dunia kerja itu penting banget. Terus yang kedua juga tentunya soal relasi. Dari OSIS kita juga dapetin relasi. Jadi kita itu nggak kenal cuma sebatas angkatan kita aja, tapi kita juga bisa kenal kakak kelas maupun adik kelas. Oke, jadi banyak lah ya kelebihan untuk ikut organisasi. Tapi dari tadi aku sering dengar kata-kata skill. Apa sih basic skill yang harus dipunya ketika seseorang memilih untuk ikut organisasi? Atau basic skill yang Kak Lauren, Kak Sharon, dan Kak Jo punya waktu pertama kali ikut organisasi? Mungkin dari Kak Lauren dulu. Basic skill yang harus dipunya itu yang pertama itu public speaking tentunya. Karena di OSIS itu kita dihadapkan buat berinteraksi dengan banyak orang. Lalu selain itu kita juga akan dihadapkan buat bisa berkomunikasi dengan guru-guru, teman-teman, kakak kelas, bahkan alumni. Jadi kita itu dituntut buat bisa public speaking. Lalu yang kedua itu skill yang diperlukan itu adalah time management. Ini dimana kita itu dituntut buat bisa ngatur waktu dan berkomitmen buat diri sendiri. Jadi kita selain balance antara di kelas, tapi juga kita harus balance selama kerjaan kita di organisasi. Belum lagi kita ditambah dengan wajib ekskul, itu pasti juga akan nambah waktu kita. Terus yang ketiga itu skill yang dibutuhin adalah buat gimana sih cara kita itu bisa jalin relasi dengan baik buat orang. Karena nggak jarang dari kita itu sulit nih, gimana sih caranya buat memulai jalinan relasi dengan orang. Misalnya kita itu bingung, gimana sih awalnya topik buat kenal sama orang, buat ngajak kenal sama orang. Nah, di OSIS kita itu dituntut buat bisa hal itu, karena kita itu sebagai anggapannya pioner.
di sekolah. Jadi kita dituntut buat bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, kalau Kak Sharon, selain tadi yang disebutin sama Kak Lauren, selain public speaking, apalagi sih Kak basic skill yang wajib dipunya buat mereka semua yang pingin ikut organisasi? Untuk yang mau mengikuti organisasi ya pastinya itu harus memiliki bukan skill tapi sifat pekerja keras sama pantang menyerah. Soalnya pastinya di OSIS ini pasti banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, bukan kayak yang kecil-kecil gitu. Pasti bakal capek, pasti bakal ada yang gagal, tapi kalian harus tetap bisa melanjutkan gitu. Oke, kalau dari Kak Jo gimana? Basic skill? Masalah basic skill itu gimana ya? Dulu jujur saya join OSIS itu modal nekat. Saya nggak punya basic skill yang namanya public speaking, itu nggak ada. Time management hancur, akademik juga kurang waktu itu. Intinya satu, berani nyoba. Berani nyoba itu jadi acuan saya, kayak itu juga jadi salah satu apa istilahnya, ini saya, acuan saya, yaitu teman saya Farel di kelas 10 waktu saya online, itu masih online ya pandemi. Farel itu ngajak saya kayak bilang, Jo, ada formulir pendaftaran OSIS nih, nyoba yuk. Waktu itu saya tolak, bener-bener tolak mentah, aku nggak ada basic apa-apa. Dia ngomong kayak bla 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 bla, saya akhirnya beraniin kayak gitu. Udahlah, ayo gas aja. Dan akhirnya bisa keterima pada periode yang lalu. Itu jadi salah satu pelajaran buat saya, kayak kayak gini, berarti harus berani ambil resiko, berani ngambil suatu keputusan juga, nggak boleh ragu gitu. Oke, tapi dulu malu-malu, sekarang sampai jadi ketua OSIS. Gimana nih ya? Malu-malu kucing dulu. Malu-malu kucing dulu. Kalau sekarang nagih. Malu-maluin sekarang ya. Waduh, modal nekat yang Biasa. modal nekat yang berujung dapat door prize nih. Iya, Dari ketua OSIS. Hoki seneng. Iya, pasti buat teman-teman anggota OSIS yang baru itu kan juga masih punya keraguan nih Kak. Aduh, aku nggak bisa ini, aduh aku nggak bisa itu. Ada nggak sih pesan-pesan buat mereka yang baru aja keterima? Di kelas aku banyak sih yang keterima, ada 3 orang gitu. Dan semoga mereka bisa berubah ya dengan ikut OSIS gitu, seperti betul. Kak Jo, Kak Sharon, Kak Lauren gitu. Nah, kira-kira pesan-pesan buat adik-adik atau teman-teman yang baru join organisasi itu gimana? Dari Kak Jo dulu. Oke, pesan-pesan baru join. Udah, gak usah dipikir panjang. Kerja. Oke? Oke. Kalau Kak Sharon gimana? Sebenarnya kalau untuk basic skill itu sebenarnya kalau misalnya kamu nggak punya semua nggak apa-apa, yang penting kamu itu berani dan mau mencoba. Kayak misalnya public speaking, kamu nggak pintar dalam hal itu, tapi kamu mau mencoba dan terus bekerja untuk biar bisa lebih baik, itu udah bagus banget. Terus ya itu juga berpengaruh ke yang lainnya gitu. Ya pokoknya intinya berani dan jangan menyerah. Rasa ingin tahu yang tinggi juga menjadi salah satu faktor. Oke, untuk supaya ada keinginan untuk nyoba hal baru. Kalau Kak Lauren gimana? Kalau pesanku itu jangan takut buat mencoba hal yang baru. Jadi kita itu di OSIS itu jangan buat takut nih buat nyoba hal yang baru, meskipun kalian belum ada pengalaman atau belum ada ilmu yang dikuasain, tapi udah kalian tuh berani aja, kuncinya berani untuk mencoba hal baru gitu ya. Wah, senang banget sih bisa dengerin sharing pengalaman yang luar biasa nih dari Kak Jo, Kak Sharon, Kak Lauren. Jadi kesimpulannya nih, kita nggak perlu takut untuk ikut organisasi dan takut kalau misalnya lingkungan sekolah, pelajaran atau apapun itu jadi keteteran. Asalkan tadi kalau menurut Kak Jo, Kak Sharon, dan Kak Lauren, pertama kita tahu prioritas kita skalanya seperti apa gitu. Lalu mengatur time management, dan juga untuk gabung organisasi itu juga harus bisa memahami orang lain. Iya, betul. Belajar untuk bekerja sama, tidak egois gitu, dengan pikiran sendiri gitu. Dan tadi juga disebutkan oleh Kak Jo, Kak Sharon sama Kak Lauren untuk terus berani mencoba, berani hal baru, berani mengambil resiko beserta tanggung jawab yang baru. Betul. Oke, terima kasih buat Kak Jo udah datang sharing pengalamannya ke kita. Terima kasih juga buat Kak Sharon, Kak Lauren. Semoga buat Kak Jo sama Kak Sharon bisa memimpin untuk periode yang baru ini 2022-2023 tanpa bayang-bayang yang lalu, tapi menimbulkan
sesuatu yang baru buat kita. Dan buat Kak Lauren juga, walaupun tidak lagi di OSIS nih, tapi sudah mengemban tugas yang baru teman-teman, menjadi perwakilan ya, menjadi ketua perwakilan PMR juga. Itu nggak kalah keren dan masih berurusan dengan orang-orang juga. Jadi semoga tetap sukses Kak di PMR-nya dengan tugas yang baru. Dan juga selamat buat Kak Jo, Kak Sharon, Terima kasih. Ketua dan Wakil Ketua OSIS Semakusda 2022-2023. Semoga kemajuan visi dan misi itu bukan hanya janji, tapi terbukti. Amin. Dan juga program kerjanya bisa dijalankan dengan baik. Pasti juga harapan yang sama buat semua anggota-anggota OSIS yang periode yang baru ini. Semoga semua tugas-tugas, visi dan misi kalian bisa berjalan dengan baik untuk memajukan dan mengharumkan nama sekolah. Terima kasih Kak sekali lagi sudah datang ke talk show kita. Dan pasti teman-teman gak cuma dapat hiburan aja nih, tapi kalian juga dapat informasi, pengalaman, pelajaran dari 3 kakak OSIS yang keren-keren ini. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like and subscribe channel Unsur TV supaya nggak ketinggalan talk show Hear Us lainnya yang menarik dan event-event sekolah kita yang pastinya seru juga. Aku Valen mengundurkan diri, sampai ketemu di talk show selanjutnya. Dadah.